Berbincang-bincang dengan Bapak UJ Subela memang menarik. Selain humoris, ya, ramah dan cepat akrab. Apalagi Mang UJ adalah sosok laki-laki yang doyan banyol gitu ya. Dan kebetulan hari ini saya sendiri ya sebagai pimpinan redaksi Media Gempar.com langsung mewawancarai Kang Uje, begitu ya akan disapa, di rumahnya seputar Kampung Cileunca, RT 1 RW 2 RW 06. Oke, jadi saya hari ini langsung mewawancarai Kang Uje di rumahnya seputar Kampung Cileunca, RT 1 RW 06 Desa Ciwangi, Kecamatan Blubur, Limangan. Jadi Pak Uje itu adalah sosok laki-laki yang memang doyan humoris, cepat akrab dengan siapapun. Dan lebih menarik lagi kata Pak Uje, hidup akan sukses manakala siap kerja keras. Kenapa Pak Uje bilang bahwa sukses bukan jatuh dari langit dan tidak datang tiba-tiba, tapi harus melalui proses panjang dan berliku. Begitu ya Pak Uje? Dan kebetulan Pak Uje sendiri ya sudah lama mengemban amanah sebagai ketua kelompok tani ya. Ya, baik itu tani palawija, tani sawah, kebun, kehutanan dan sebagainya. Nah, untuk mengorek lebih jelas ya, saya mau langsung berbincang-bincang secara langsung ya dengan Kang Uje ya. Itu Pak Uje. Oke, sampai jumpa dan selamat Pak Uje. Pak Uje, selamat kenalan ya. Nama saya Kang Baden, nama sampean siapa? Uje. Oke, Kang Uje, barangkali Bapak bisa menjelaskan sejak kapan Anda mulai mengemban amanah sebagai ketua kelompok tani, kemudian nama kelompok taninya apa? Silakan ngomong dan lihat kamera. Ya. Jadi saya memegang masalah kelompok tani itu dari tahun 2006. Nah, ada respon dari pusat dulu masalah KBR, kebun rakyat gitu. Kebun rakyat dari yaitu masalah perkayuan. Untuk menanam di masing-masing masyarakat yang punya kebun, yang punya lahan di daerah Cileunca. Nah, jadi intinya dari tahun 2007 sampai sekarang kan udah berapa tahun, belum ada perkembangan dan belum ada turun lagi KBR untuk menanam yang belum ditanam, yang masih lahan-lahan yang kosong. Itu ini kan masih belum ada meluncur lagi dengan KBR ini. Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak, apa itu KBR Pak? Saya tidak tahu Pak. Kang Uje, tolong dijelaskan apa itu KBR itu Pak? KBR itu kebun rakyat. Kebun rakyat, milik rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya, itulah. Bapak Uje sendiri sebagai ketua kelompok yang memang sudah cukup lama Pak, kira-kira berapa hektar yang sudah jelas KBR yang tengah dikelola oleh Pak Uje sendiri, berapa hektar Pak? Kalau sekarang prediksi daerah untuk perkebunan daerah Cileunca itu memang banyak, sampaikan ke 40-50 hektar ada. Dan cuman untuk sementara meluncurnya KBR dulu untuk antara 15 hektaran sudah ada ya Pak, yang sudah ditanam. Bapak bisa menjelaskan, dalam KBR itu kan ada lahan milik rakyat, ditanami berbagai macam tanaman ya Pak ya. Tanaman. Kemudian ada hutan berbuah, ada pohon berbuah, ada pohon kan macam-macam Pak, ada pohon kayu tahunan dan sebagainya. Tapi yang pasti di hutan rakyat yang Bapak kelola itu jenis pohon apa saja yang telah ditanam Pak? Nah, kalau masalah pohon buah-buahan itu beda lagi judulnya. Silakan. Itu dikarenakan itu agropolistin. Kalau ini yang bukan. Ini mah bukan, ini KBR. KBR untuk kebun rakyat khusus ini kayu. Kayu apa saja Pak? Kayu ini kayu manglid atau alba atau gamelina. Jadi khusus kayu ya. Ada manglid. Ya, kemudian ada gamelina, kemudian ada kayu
ada Albasiah ya. Albasiah. Oke. Mereka itu ketika ditanam usia berapa tahun? Nyemai kan ya Pak ya? Iya. Dari nyemai Pak sampai bisa dipetik hasilnya sampai jadi kayu, Nah, berapa tahun nih Pak? Dari dasarnya untuk pertama penyeremaian, yaitu dasarnya dari biasanya bulan 7 bulan 8 sebelum kita mangkat penanaman. Kan musim 7 8 itu musim kemarau. Oh, jadi bikin penyemaian ketika musim kemarau ya? Musim kemarau. Bukan di musim mijih ya? Bukan. Nah, jadi kalau sudah ini berhasil penyemaian, nanti kalau sudah besar layak untuk ditanam, nanti kalau udah pas waktunya musim hujan, nah baru saya dibagikan sama anggota masyarakat. Oke, masyarakat itu termasuk mereka anggota kelompok tani. Anggota juga dikasih. Oke. Masyarakat juga dikasih rata aja. Kalaupun mereka bukan kelompok tani, tapi ya, diberikan. Tapi ya? diberi. Oke. Makanya itu untuk apa namanya itu kebun rakyat kan. Itu untuk khusus untuk rakyat. Jadi yang pasti di kebun rakyat yang Bapak kelola kurang lebih 15 hektar. 15 hektar. Jadi sebelum membuat hutan rakyat, yang jelas ada tanahnya, ya Pak ya, ada tanah 15 hektar. Kemudian sebelum dipelak atau ditanam, pertama harus buat penyemaian dulu. Penyemaian itu tempat pengipukan bibit-bibit kayu. Oke Pak. Dari 15 hektar, Bapak bisa menjelaskan Pak, ini untuk penyemaian tuh berapa tumak nih Pak? Paling karena antar 50 tumakan. Iya. 50 tumak, itu juga harus ada pengamannya, ada peranet, ada pelibek, itu harus belanjanya itu. Oke. Jadi yang pasti dari mulai nyecep ya, menanam sampai bisa dipelak gitu Pak, berapa bulan itu Pak? Dalam semaian? Dari bulan 7 aja, bulan 7, 8, 9, 10 sampai ke 10 mungkin ada hujan ya. Iya. Bulan 10. Oh, jadi dari bulan 7. Jadi bulan 10, 11. Nah, nanti Januari baru ya, ditanam pertama berarti 6 bulan. Oke, Pak, ini penyemaian kalau Sumaro dulu Pak. Ini dicebor. Kemudian dicebor, apakah selama penyemaian dikasih pupuk tidak Pak? Oh, atau cules? Enggak. Cules dikasih pupuk. Kan pertamanya kasih pupuk ini pupuk kolong ya, kandang. Kemudian mereka berupa biji atau apa ketika menanam menyemai? Biji. Jadi 6 bulan dari biji mulai tumbuh. Ya. Oke. Jadi intinya kita hanya disebor ya Pak ya? Disebor. Oke, di Bapak sendiri ada berapa tumbak penyemaian? Kemudian lokasinya di mana Pak? Di bawah. Di kampung apa Pak? Cilenca. Oke. Maksudnya ini jelas Anda sudah berbuat, sudah berlakunya bukan ngalamun ya Pak ya. Jadi ini perlu ada pengembangan. Oke, ketika kita membuat kebun rakyat, biasanya ini rakyat tuh ketika mengajukan dana proposal, membuat proposal dulu kemudian atau tidak Pak? Ya. Bapak punya lahan 15 hektar yang sudah pasti dan punya lahan untuk penyemaian kurang lebih 50 tumak, ini rencana membuat hutan rakyat. Kemudian kan sebuah akun program tanpa dana itu omong kosong. Jadi setelah terjadi itu bagaimana ceritanya? Cara pengajuan dana awal, tolong dijelaskan Pak. Ya itu untuk pengajuan yaitu harus ada proposal dulu. Melalui dinas. Dinas apa? Hutanan. UPTD dulu. UPTD. Jadi UPTD tingkat kecamatan. Kemudian ke kabupaten. Kemudian masyarakat ke sana saya nggak tahu, pokoknya saya terima di sini. Oke. Jadi Bapak selama menjadi kelompok tani kehutanan, Bapak pernah mendapat bantuan tidak dari pemerintah? Tolong ngomong. Ini publik membaca loh. Awas, ini rakyat membaca ketika kami berbincang-bincang dengan Pak Uje. Jadi Pak Uje tolong jujur terbuka. Bapak sudah punya kelompok tani seluas hutan rakyat KBR seluas 19 hektar. Oke Pak, jenis tanaman yang sudah ditanam kira-kira sudah berumur berapa tahun? Apa yang sudah mulai ditebang kayunya Pak? 6 tahun. Udah berapa tinggi? Tingginya udah tinggi ya. Selama dari awal sampai ke akhir itu 6 tahun, antara 7 tahun bisa udah tebang. Ya, jadi sekarang udah nyata ada. Udah. Oke. Jadi ini langkah awal, tugas Bapak itu membuat proposal, bikin proposal kelompok, kemudian diajukan ke dinas kehutanan melalui UPTD yang ada di kecamatan. Kemudian ceritanya disetujui oleh pemerintah dari dinas provinsi misalnya. Apakah bantuan tersebut berupa bibit, berupa duit, berupa pupuk, berupa alat, Pak?
Itu alat juga dikasih dari pihak dinas. dari pihak dinas. Oke. Biaya pupuk? Biaya pupuk ya mungkin itu Dikasih juga. Dikasih juga. Nah, tapi kalau biaya untuk pupuk, nanti, biaya pupuk perhitungannya per hektar berapa? Misalnya dipupuk selama 15 hektar. Kalau pemupukan dalam 1 tahun berapa kali? paling-paling 1 kali 2 kali lah. Oke. Biaya pupuk berapa? Upah kerja berapa? Upah kerja mungkin itu mah saya masih belum prediksi ke sana. Untuk upah itu kan masing-masing lahan. Ahoka itu mah cuman sekali saja langsung ahoka dikasih, ku saya dirarapkan kena bibit beli, langsung pelibek beli, peranet beli, orang yang buruh juga dibayar. Oke. Dari ahoka itu. Dari ahoka. Jadi ahoka itu dihitung upah hari kerja ya? Upah hari kerja. Kemudian Pak, Bapak nggak sekaligus 15 hektar menanam atau 1 hektar dulu dituntut Pak dicicil. Jadi istilah dikasihkan ke masyarakat aja udah. Ke masyarakat kan rupa barang. Rupa bibit kayu. Aneka ragam kayu diberikan kepada masyarakat. Adapun menanamnya masyarakat. Oke, jadi masyarakat yang memupuk, masyarakat yang memupuk, masyarakat yang memelihara. Bila mana kalau dari saya ada luncurnya pupuk atau ada meluncurnya itu, ini pasti dikasihkan sama masyarakat. Kalau enggak ada kan, kalau saya enggak akan dikasihkan. Ngasih apa kalau saya? Ya, kalau masalah ada anggaran dari pusat, itu mah untuk bibit, untuk pengelolaan apa namanya? Yang tadi bibit dari perjemaian. Enggak perlu pakai ajir, Pak. Enggak. Itu mah terserah. Kalau udah dikasihkan barang ke masyarakat, itu mah dikasih ajir bagus. Oke Pak, ini ahoka, upah harian kerja. Mereka itu artinya pemilik kebun sendiri Pak. Oke, biasanya Pak, kalau ada tukang, ada ahli ya. Kalau mereka tuh ahoka, itu mereka diupah sesuai dengan standar buruh di sini berapa kalau ahoka per hari? Kalau di sini 60-70 ribu. Per hari. 60-70. Biasanya dibayar Pak mingguan, harian atau apa bulanan? Langsung aja. Langsung. Hari ini kerja, sore dibayar. Oke. Rencana jadi sudah jelas, ini sudah gawe ya. Kemudian rencana Bapak ke depan terkait hutan rakyat mau apa? Mau penambahan area atau apa? Ya, kalau sekarang itu kan yang kemarin itu ya kan udah pada ditebang. Ya. Ada yang tumbuh, ada yang enggak kan kalau ditebang itu. Nah, sekarang tandus lagi kan tanam. Udah enggak ada penanaman. Nah, sekarang saya mau diadakan lagi KBR untuk rakyat. Jadi gitu. mau sudah ada ya? Artinya mau merevitalisasi ngomean anu saya. Ya. Itu namanya revitalisasi. Iya. Ya. Oke. Jadi yang sudah pasti 15 hektar, tapi kan turun naik ya, ada yang jadi, ada yang ada yang mati ya. Yang 40-50 hektar yang kemarin cuman ada anggaran 15 hektar kan kata saya. Yang belumnya kan belum. Gitu. Jadi Pak, anggaran untuk kuatan rakyat 15 hektar. 15 itu berapa hektar. anggarannya Pak? Ya kemarin ini tahun sekian itu. Tahun sekian itu tahun berapa? Tahun 2007. Ya berapa? Ya 80 juta ya. Untuk 15 hektar. Untuk 15 hektar. Oke. Jadi uang tersebut langsung dilarapkan ya Pak ya? Dilarapkan langsung. Oke. Jadi Bapak ke depan mau merevitalisasi hutan rakyat. Jadi yang hutannya mati, apa tanahnya mati, apa tanamannya mati diganti. Oke. Ada rencana Pak untuk penambahan bikin hutan rakyat yang baru? Untuk penanaman nanti ke depan. Ada ya. Berapa? Ya, kalau dari pusat ada untuk meluncurkan lagi KBR gitu ya. Untuk meluncurkan KBR, ya saya siap untuk bekerja. Ya. Untuk rakyat itu saya untuk membangun rakyat itu siap. Oke. Saya akan dikerjakan. Jadi demikian perbincangan langsung dengan Kang Uje. Kang Uje itu merupakan salah satu tokoh ya, tokoh pemuda sekaligus tokoh masyarakat Kampung Cileunca. Dia betul-betul seorang petani asli, ya petani asli. Dia yang peduli terhadap lingkungannya. Pak Uje itu hanya sederhana, bagaimana artinya hutan hijau, ya artinya petani subur, rakyat makmur, gitu ya Pak Uje. Iya. Oke, demikian Pak Uje mengharap agar hutan rakyat segera mendapat kepedulian dari berbagai pihak, wabil khusus dari Kementerian Kehutanan, ya khususnya, kemudian dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dan Pak Uje meminta agar
ada kesadaran dari masyarakat terutama dalam pemeliharaannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Oke. Uje.